Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini saya berkesempatan untuk sholat subuh berjamaah di masjid ini, kemudian diamanahkan untuk mengisi kuliah subuh. Berhubung saya sedang merantau di Pamulang, jadi berangkat dari rumah sebelum subuh gitu. Dan kebetulan jadwal mengisi kuliah subuhnya di masjid ini pada pekan kelima. Jadi kalau bulannya ada pekan kelima kayak bulan Agustus baru ada jadwal saya. Kalau tidak ya tidak ada jadwalnya. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang rezeki. Apa itu rezeki? Siapa yang ngasih kita rezeki? Kemudian rezeki itu apa aja sih? Gitu. Dan nanti terakhir tips-tips untuk mendapat rezeki itu gimana? Baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum summa rajaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'al min zalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah yang mampu berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa yang menciptakan kita itu Allah. Kemudian yang memberi rezeki kepada kita itu Allah. Kemudian mematikan kita, menghidupkannya kembali. Maka tidak ada yang lain, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang dianggap Tuhan yang mampu melakukan yang demikian itu. Ya. Jadi ini bagian dari akidah. Akidah kita menegaskan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu juga bermakna la rozak illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ya, kita lanjutkan. Dalam Quran surat Hud ayat 6, Allah menegaskan lagi dalam firman-Nya, wa ma min dabatin fil ardi ilal Allahi rizquha. Ya, dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak yakin terhadap rezeki yang diberikan Allah, berarti kurang imannya. Allah tegaskan semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini Allah jamin rezekinya. Masih ada pikiran sebagian orang
yang khawatir punya anak banyak, karena nanti khawatir tidak bisa menafkahi. Padahal makhluk Allah apapun dijamin rezekinya. Seekor burung yang terbang pagi-pagi dengan paruhnya, perutnya yang kosong, Allah jamin rezekinya. Maka kita tidak boleh khawatir. Maka betullah kata orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki, gitu ya. Itu kata orang tua dulu. Tinggal ukurannya seperti apa. Kita lanjutkan. Nah, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Karena nggak semua orang jadi pegawai, baik pegawai swasta maupun pegawai negeri. Yang gajian itu kan pegawai, ya. Tapi semua orang pasti punya rezeki. Ya. Pedagang yang keliling komplek kita, tukang sayur, tukang sol sepatu, bahkan pemulung sekalipun punya rezeki. Allah yang jamin rezekinya. Jadi keyakinan terhadap firman Allah bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan itu dijamin rezekinya harus kita yakini. Lanjut. Ayat ini juga menegaskan siapa yang memberi rezeki itu. Dalam firman-Nya Allah bertanya, katakanlah, siapakah yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Jadi rezeki kita itu sumbernya dari langit dan bumi. Kalau langit itu terjemahnya adalah hujan. Hujan itu adalah rezeki. Jadi nggak boleh grundel kalau turun hujan. Karena itu adalah rezeki rahmat dari Allah. Dengan hujan itu Allah tumbuhkan bumi yang sudah kering kerontang menjadi subur. Dari bumi tanam-tanaman, barang tambang dan sebagainya. Itu rezeki dari Allah. Maka pertanyaan itu dijawab, Allah lah yang memberikan rezeki semua itu. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kemudian apa sih pengertian rezeki itu? Apakah rezeki itu bentuknya uang, gaji, income? Maka kita harus pahami rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang, materi. Nah, ini gambarnya. Rezeki itu bukan hanya soal uang. Anak yang sehat, yang ceria, ya, itu rezeki. Suami yang setia dan pengertian, itu rezeki bagi seorang istri. Istri yang tak menuntut dan penyayang, itu rezeki buat suami. Ya. Mertua yang suportif dan mendukung, itu juga rezeki. Ya. Kemudian tetangga yang baik, alhamdulillah kita tinggal di komplek Bumi Mentari ini yang insya Allah semua tetangga kita baik-baik semua, diikat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ukhuwah Islamiyah. Itu semua adalah rezeki. Alhamdulillah tinggalnya di komplek yang saling mengenal satu dengan yang lain. Coba bayangin kalau kita tinggal di Pondok Indah, rumahnya sih indah, tapi tetangganya belum tentu indah. Ya, kejadian perampokan di sebelah rumah, sebelahnya nggak tahu. Kita bersyukur tetangga kita baik-baik semua, itu adalah rezeki. Selanjutnya, kita semua ngalamin ya, berangkat kerja, bekerja siang dan malam. Ada yang mengatakan itu karena mencari rezeki. Gak salah sih. Kebiasaan kita berangkat gelap-gelap, pulang udah gelap lagi. Ya. Itu mencari rezeki, betul. Tapi juga jangan lupa bahwa rezeki itu tidak hanya gaji dari pekerjaan kita. Karena kesehatan itu rezeki, ketenangan itu rezeki, kebahagiaan itu rezeki, punya waktu luang itu rezeki, gak punya hutang itu rezeki. Bisa datang ke kajian kayak begini, subuh-subuh, itu ada rezeki. Bisa sholat tepat waktu, itu ada rezeki. Punya anak soleh dan solehah, itu rezeki.
Bisa silaturahmi dengan saudara, itu juga rezeki. Bisa hijrah dekat kepada Allah, itu juga ada rezeki. Lalu rezeki seperti apa yang kita cari sampai lupa dengan zat pemberi rezeki. Nah, jadi kita pahami bahwa rezeki itu tidak hanya uang, ya. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 12. Lahu maqalidus samawati wal ard yasutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Ini harus kita pahami juga nih. Miliknya lah segala perbendaharaan langit dan bumi. Dia Allah melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi kalau kita dilapangkan rezekinya ataupun disempitkan rezekinya, itu karena Allah yang melakukan. Allah yang menentukan rezeki seseorang itu lapang atau sempit. Artinya apa? Buat kita mensikapinya syukur dan sabar. Ketika Allah lapangkan rezeki, kita bersyukur. Ketika Allah sempitkan rezeki kita, bersabar. Salah satunya saat ini nih, kondisi COVID-19 itu pengaruhnya terhadap ekonomi luar biasa. Artinya rezeki banyak orang menjadi sempit. Ya. Harus dengan kesabaran kita sikapinya. Itu karena kehendak Allah. Ayat selanjutnya juga dalam Quran surat Az-Zumar ayat 52, ini menegaskan juga bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Jadi lapang dan sempit rezeki itu ketentuan Allah. Mungkin ada seorang pengusaha yang sukses, hartanya banyak, tiba-tiba Allah takdirkan kena musibah. Ya, pabriknya kebakaran, tokonya kebakaran dan sebagainya. Itu Allah yang menentukan. Jadi kita harus meyakini lapang dan sempit rezeki itu Allah yang menentukan. Ya, kebanyakan kita mintanya seperti ini, sederhana permintaan kita. Nggak minta jadi kaya gitu ya. Tapi cukuplah ada rezeki yang tak putus seperti air yang mengalir. Nah gitu. Jadi doa kita mah minimalnya kayak gini nih. Ya. Nggak kaya tapi segala yang ada itu ngalir terus begitu ya. Ini doanya pegawai begini. Kalau pegawai kan insya Allah rezekinya ngalir aja. Ya. Kemudian ini yang harus disyukuri juga nih. Pekerjaanmu yang banyak adalah impian para pengangguran. Kadang-kadang orang yang punya kerjaan banyak ngeluh juga. Duh, kerjaan ini nggak ada habis-habisnya gitu ya. Bisnis ini nggak ada istirahatnya. Nah ini harus disyukuri. Pekerjaan yang banyak itu padahal impian orang-orang yang menganggur. Orang-orang yang nggak punya kerjaan. Kemudian anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan tidak punya anak. Jadi kalau punya anak berisik, bandel, jangan mengeluh. Ya, bersyukur. Ada keluarga lain yang tidak dikaruniai anak keturunan. Syukuri. Sebandel-bandelnya anak, syukuri. Nanti ada tipsnya. Bagaimana memutus mata rantai anak yang nakal, yang bandel. Ada. Dan itu kajian dari hadis Rasulullah. Ridho orang tua itu, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Jadi kalau kita punya anak yang bandel, cara merubahnya supaya tidak bandel, ridhoi dia. Kalau kita ridho, Allah akan ridho. Kemudian kita berdoa supaya anak kita menjadi anak yang baik. Allah kabulkan. Itu sederhananya. Kemudian rumahmu yang kecil adalah impian orang-orang yang tergusur dan terusir. Walaupun punya rumahnya kecil, tipe 60 meter persegi ya, tipe 21, syukuri. Banyak orang yang gak punya rumah. Hartamu yang sedikit adalah impian mereka yang terlilit hutang. Syukuri harta kita yang sedikit itu. Ya. Ini tema-tema bersyukur. Selanjutnya Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 212.
kehidupan dunia ini dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman, ya. Padahal orang-orang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa batas. Nah, ini penegasannya, ya. Bi ghairi hisab. Allah itu memberi rezeki tanpa batas. Yakin nggak kita? Perasaan enggak Pak, rezeki saya, gaji saya pas-pasan. Ya, gajinya 6 koma ya. 6 hari terus koma gitu. Nggak cukup. Jangan lupa. Rezeki itu nggak cuma gaji tadi. Allah kasih kita sehat, oksigen yang kita hirup gratis. Sudah ada tuh analisa penelitian, kalau oksigen yang kita hirup ini harus bayar, kayak orang yang sakit di rumah sakit. Ya, orang yang sakit di rumah sakit butuh bantuan oksigen itu, oksigennya bayar. Kalau kita harus bayar nih oksigen yang tiap detik kita hirup, orang sekaya apapun tidak akan sanggup membayarnya. Kalau begitu rezeki Allah kan, yang tanpa hisab. Ya. Ada lagi orang yang mengeluh, aduh saya mah gak punya modal nih, modal saya modal dengkul. Sekarang tanya kepada orang yang bilang modal saya modal dengkul, dengkulnya kalau saya bayar 500 juta mau nggak? Pasti nggak mau. Dengkul dibayar, dibeli 500 juta, nggak mau. Kita punya 2 dengkul, berarti kita punya 1 miliar, itu modal. Jadi modal dengkul aja tuh nilainya 1 miliar. Kalau seandainya 1 dengkul itu 500 juta nilainya. Ya. Jadi Allah yang menentukan, Allah yang memberikan rezeki tanpa hisab, tanpa ukuran, tanpa batas begitu. Ya. Nah, jadi ini istri yang soleha begini, pesan kepada suaminya, semangatlah suamiku, biar gaji kecil, cukup-cukup makan, asalkan hidup tak menyusahkan orang lain. Ya. Mudah-mudahan istri kita seperti ini semua. Bahkan dalam riwayat itu ditegaskan, seorang wanita yang solehah ketika melepaskan suaminya bekerja, dia berpesan, wahai suamiku, carilah rezeki yang halal, walaupun sedikit. Seandainya engkau tidak mendapatkan rezeki yang halal, aku dan anak-anakmu sanggup menahan lapar. Tetapi wahai suamiku, jika engkau mencari rezeki yang tidak halal, yang haram, maka sungguh aku dan anak-anakmu tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Itu pesan wanita soleha begitu, istri soleha itu begitu. Pesan pada suaminya, cari rezeki yang halal saja, walaupun sedikit. Jangan yang haram, hasil korupsi. Ya. Ini negeri kita nih bangga jadi koruptor. Karena nasib orang koruptor lebih beruntung daripada maling ayam. Maling ayam mah ketangkep digebugin. Kalau koruptor ketangkep masih dadah-dadah dipoto, senyum-senyum begitu tanpa dosa. Nah, pesan wanita yang soleha, istri yang soleha kepada suaminya, jangan cari rezeki yang haram. Nah, ini juga pesan penting. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Beda kan? Hidup dengan gaya hidup beda. Jadi kebanyakan orang berkeluh kesah tidak bersyukur dengan rezekinya itu karena terlalu memenuhi gaya hidup. Tetangga beli handphone yang baru, pengen beli yang baru. Padahal yang lama masih berfungsi. Maka kita ajarkan kepada keluarga kita, semua benda itu punya 2 nilai. Nilai fungsi dan nilai gengsi. Ya. Kalau nilai fungsi, benda apapun yang masih berfungsi nggak usah diganti. Tapi kalau gengsi, tetangga beli kulkas baru, pengen beli yang baru. Nah, itu gaya hidup. Jangan dituruti. Kemudian bagaimana terakhir tips mencari rezeki itu? Rezeki itu bukan dicari, tapi dijemput dan diundang. Kenapa? Karena rezeki itu udah Allah tentukan. Bahkan ditegaskan seseorang tidak akan menemui ajalnya kalau rezekinya belum disempurnakan oleh Allah. Diilustrasikan dalam sebuah pesawat terbang, ya, mestinya terjadi kecelakaan, pesawat terbang itu jatuh. Tapi ada salah satu penumpang yang belum menyelesaikan rezekinya, sesuap nasi.
misalnya. Karena sesuap nasinya belum ditelan, belum dia dapatkan, maka musibah itu tidak terjadi. Jadi seseorang itu menemui ajalnya ketika sudah dicukupkan oleh rezeki yang sudah ditentukannya. Ya, jangan khawatir. Maka rezeki itu sudah Allah tentukan. Tugas kita apa? Menjemput dan mengundang rezeki itu. Ya. Maka yang pertama, ada yang mengundang rezeki dengan cara mencium tangan punggung ibunya, lalu minta didoakan. Ya. Buat kita yang masih punya ibu, ya, ibu kita itu kunci surga kita. Maka sayangi ibu kita, minta doanya gitu ya. Bahkan seorang yang bijaksana mengatakan, kalau ingin punya rezeki seperti raja, perlakukanlah ibumu seperti raja. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, ada yang mengundang rezeki tiap pekan dia datangi anak yatim, diusap-usap kepalanya, dibelikan sesuatu untuk keperluan mereka, sebagaimana yang disunahkan, diajarkan oleh Nabi kita. Ini bulan Muharram, bulannya anak yatim, begitu. Jadi mari kita santuni anak yatim. Dengan menyantuni anak yatim itu mengundang rezeki dari Allah. Ya. Kemudian ada yang mengundang rezeki tiap pagi berangkat kerja, dia rutin bersedekah kepada siapa saja. Nah, sedekah yang sederhana, yang tidak diduga-duga, mungkin kita beli nasi uduk dilebihkan, di perjalanan kita kasih sama orang yang tidak kita kenal, tapi mungkin dia orang kesusahan. Nah, itu cara mengundang rezeki. Kemudian ada yang mengundang rezeki tiap malam Jumat membagi makanan kepada 100 orang yang tidur di jalanan. Doanya tembus ke langit. Ya. Kalau ada yang kelebihan rezeki, cara menyantuni sesuatu yang tidak diduga gitu. Jalan, bagikan makanan kepada orang-orang yang ada di jalanan. Lanjut, ada yang mengundang rezeki tiap setelah sholat subuh dia tidak tidur. Dia beristighfar 100 kali dan tadarus Al-Quran hingga terbit fajar. Lalu menatap langit, langsung mengangkat tangan dan doanya tembus kepada Allah. Ya. Ada yang mengundang rezeki tiap Jumat omset profit penjualannya 100% disedekahkan. Nah, ini ada fenomena kan, ada warung makan yang tiap Jumat menggratiskan dagangannya untuk orang-orang yang tidak mampu. Ada yang mengundang rezeki tiap bulan 20% dari total pendapatannya disedekahkan. Dia yakin Allah Maha Kaya. Ada yang mengundang rezeki tiap Jumat dia tidak mau dibayar untuk tenaganya yang dia berikan kepada orang lain. Tiap tetes keringatnya penuh pahala. Kalau ada yang bersedekahnya pakai tenaga bisa. Nggak punya duit, nggak punya harta yang cukup, dia bersedekah dengan tenaga. Bekerja tidak mau dibayar. Itu juga cara mengundang rezeki. Ada yang mengundang rezeki dengan memperbaiki jadwal sholat 5 waktunya berjamaah di masjid tepat waktu, dan Allah memudahkan segala urusannya. Jadi kalau kita disiplin sholat berjamaah tiap waktu, tepat waktu di masjid, Allah akan mudahkan urusannya. Kemudian ada yang mengundang rezeki tiap pagi dia sholat subuh, tiap hari dia sholat subuh. Ada yang tiap 3 malam bangun sholat tahajud, berbisik di bumi saat sujud dan terdengar di langit. Allah ridho, hidupnya pun berkah. Ada yang mengundang rezeki dengan mendoakan orang lain dengan doa yang terbaik. Ya, kita doain Ustadz Muharram semalam kena musibah, dengar informasi. Ya, kita doain Ustadz Muharram biar sehat, karena beliau hari ini hajatan ya. Kita doain. Akhirnya kita pahami bahwa rezeki itu bukan dari bos kita, rezeki itu bukan dari pelanggan kita, tapi dari Allah. Kita undang rezeki dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Orang yang yakin Allah Maha Kaya, dia nggak pernah takut kelaparan, dia nggak takut dan nggak pernah ragu. Maka kita juga boleh dengerin para contoh pengusaha, pesan pengusaha Khairul Tanjung. Dia berpesan jangan fokus sama uangnya dulu,
nanti kerjanya nggak jadi. Kerja dulu yang bagus, nanti uangnya bakal datang. Nah gitu, ini pesan pengusaha pribumi Khairul Tanjung. Jadi orang kerja itu jangan mikirin duitnya dulu, kerja aja, nanti duitnya nyusul. Ustadz Haikal juga berpesan seperti ini nih. Kalau Anda digaji misalnya 10 juta oleh perusahaan, namun Anda bekerja seperti orang yang bergaji 20 juta, maka Allah akan membayar lebihnya dengan kesehatan, dengan karir, dengan keluarga yang sejahtera dan semisalnya. Tuh. Jadi orang yang bekerja itu optimalkan pekerjaan kita, tugas kita, ya. Walaupun kayaknya nggak sebanding dengan gaji kita, Allah akan balas dengan sesuatu yang tidak diduga, dengan kesehatan dan lain-lain. Tapi sebaliknya, bila Anda bekerja seperti orang yang bergaji 5 juta, padahal 10 juta gajinya tadi, maka Allah akan menuntut sisanya, ya, dengan memberimu kesusahan, hutang, kesempitan dan sebagainya. Nah ini renungan buat kita nih. Kalau kita kerjanya asal-asalan padahal digaji udah cukup, hati-hati. Nanti Allah nagih kewajiban kita dengan hal-hal lain, ya. Sakit-sakitan misalnya, keluarganya nggak tenang. Kita renungkan, jangan-jangan amanah dari Allah nggak ditunaikan dengan optimal, ya. Maka bekerjalah maksimal, ikhlaslah, yakinkan dan perhatikan apa yang Allah perbuat buat kita. Nah, pesan terakhir, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Matahari dan bulan tidak bisa disamakan. Yang jelas mereka bersinar di waktunya masing-masing. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya hari ini, itu membuat hidup kita lebih baik. Nikmatilah kehidupanmu, tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Nikmati hidup dengan selalu bersyukur. Rezeki tidak selalu berupa emas, permata, atau uang yang banyak. Bukan pula saat kita di rumah punya mewah, rumah mewah, pergi bermobil. Tapi rezeki yang sebenarnya adalah jiwa dan hati yang tenang. Nah, demikian Bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, ini nasihat ini buat saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat kita semua. Insya Allah setiap ustadz yang memberikan pesan itu sebenarnya menasihati diri sendiri. Kalau itu bermanfaat buat bapak sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menjamin rezeki kita, dan rezeki itu tidak hanya semata-mata gaji, uang, tapi kesehatan, keluarga yang tenang, keluarga yang rukun, anak-anak yang soleh dan soleha, punya tetangga yang baik-baik. Nah, itu adalah rezeki. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.